khusus untuk Fadlizon ini, dia berbeda ini. Fadlizon ini memang sudah dalam beberapa wawancaranya, kita sudah bisa lihat ada pandangan yang diskriminatif terhadap orang Tionghoa. Hari ini Intan mau ngebahas tokoh Indonesia yang kagak ada cindo-cindonya sama sekali, tapi dia yang paling lantang ngebela Cindo. Orang ini masih hidup sampai sekarang, bahkan dia berani ngomong gini nih tentang Fadlizon. Jadi ketika dia mengatakan bahwa tidak ada kok pemerkosaan massal, itu hanya rumor. Sepertinya kok dia membela para pemerkosa ya. Teman-teman perlu tahu ini orang siapa. Kita dukung karir politiknya, siapa tahu bisa jadi presiden. Nama orang ini adalah Azmi Abu Bakar. Kenapa ya? Dia kok seniat itu ngebela Cindo, padahal dia nggak ada keturunan Tionghoa sama sekali. Yang seru di akhir video ini, Intan mau kasih tahu tanggapan beraninya Pak Azmi terhadap Fadlizon yang kemarin komentar peristiwa 98 itu cuma rumor. Dajiahao, wajah Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty Xiaoxi. New release gambar baru, Neca. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblongnya ada yang versi standar, ada versi premium. Yang Intan pakai ini warna sen, yang cuman ada di premium. Kalau teman-teman bingung apa sih bedanya kaos standar sama kaos premium, ini nih linknya. Dilihat sebentar saja, cuma 3 menit. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Neca, ada juga gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Selain gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok, juga ada custom marga. Custom marga ada berbagai efek, mulai glow in the dark, hologram. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Mau tulisan besar, mau tulisan kecil juga ada. Mau tulisan nama lengkap juga bisa. Open PO sampai tanggal 13 Juli. Available di Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman susah cari linknya, nggak usah sungkan untuk chat admin Shopee. Oke, let's start. Biasa kita mendengar tentang kepatriotan, kepahlawanan. Tetapi pada satu etnis yang satu ini, Tionghoa, kita justru tidak mendengarkan tentang kisah kepahlawanan, tapi justru sisi negatifnya. Ini memang aneh. Terbalik dengan Tionghoa, sisi kepahlawanan mereka disembunyikan serapat-rapatnya, yang negatif dikeluarkan bahkan ditambah-tambahi. Jadi inilah yang terjadi sesungguhnya. Pak Azmi Abu Bakar ini seorang aktivis dan pengusaha real estate kelahiran Gayo, Aceh. Lahir pada 3 Maret 1972. 100% Aceh, tapi effortnya demi etnis Tionghoa di Indonesia itu luar biasa. Ngebikin Intan terharu maksimal, matanya Intan itu sampai berkaca-kaca. Padahal biasanya Intan nangis itu cuman kalau pas ada diskon sepatu terus kehabisan ukuran. Meski Pak Azmi ini bukan keturunan Tionghoa, tapi Pak Azmi itu mati-matian membela etnis Tionghoa yang diperlakukan tidak adil, terutama di peristiwa Mei 98. Yang mana pada saat itu Pak Azmi itu melihat sendiri pelanggaran HAM berat yang terjadi pada saat itu. Pas itu Pak Azmi itu masih jadi seorang mahasiswa di Institut Teknik Indonesia Serpong. Pak Azmi bergotong royong mengamankan kawasan sekitar BSD dan Pamulang. Itu adalah kawasan yang banyak ditinggali oleh etnis Tionghoa, sehingga Pak Azmi di sana itu kayak sebagai tamengnya gitu loh. Jadi kalau misalkan perusuh masuk, jangan di sini, jangan di sini. Melindungi kawasan itu dari amukan massa. Ya ini aktivis 98 Tulen itu ya kayak gini. Dia bisa cerita pada waktu itu aku bagianku tuh di sini di BSD Pamulang. Aku jaga supaya kawasan itu bisa nggak diterobos sama massa ya kayak gitu. Kalau aktivis 98 beneran. Makanya Intan bingung, ada aktivis 98 malah bilang tidak ada pelanggaran HAM pada saat peristiwa 98. Disclaimer ya guys ya, teman-teman pribumi yang nolong etnis Tionghoa pada saat itu banyak, bukan Pak Azmi doang. Dan ini perlu kita apresiasi karena mereka juga mengorbankan nyawa
demi membantu kita. Dan normalnya orang yang punya hati nurani ngelihat kejadian kayak itu hati nuraninya itu tersentuh dan kepingin bantu. Normalnya kayak gitu. Tapi yang ngaji mumpung malah memanfaatkan itu juga ada. Gimana kita nggak boleh menutup mata sama teman-teman pribumi yang sudah bantu kita, yang mengorbankan nyawa, waktu, tenaganya untuk kita. Dan kita di sini sepakat ya, pelaku Mei 98 itu adalah oknum plus orang yang ngaji mumpung, itu bukan mewakili seluruh ras. Kalau kita menyamaratakan semua pribumi dengan pelaku 98, ya apa bedanya kita sama Fadlizon? Sebenarnya Pak Asmi itu niatnya itu dia ndak kepingin gitu loh, negaranya serusak itu dia ndak kepingin. Dia kepingin supaya warga Indonesia, bangsa Indonesia itu sama-sama bersatu membangun negara. Sehingga Pak Asmi itu meriset, kenapa ya etnis Tionghoa itu di Indonesia kok dibenci kayak gini. Pada saat itu memang stigmanya etnis Tionghoa itu jelek karena dipercaya etnis Tionghoa itu ngebela Belanda, kayak pengkhianat gitu ya. Yang mana Pak Asmi itu enggak serta-merta percaya kayak gitu. Dia melakukan riset, dia belani riset, dan dari risetnya dia ditemukan beberapa sejarah nyesek yang tidak tertulis di buku sejarah. Seperti peristiwa geger pecinan, peristiwa PP10. Kalau teman-teman enggak ngerti geger pecinan sama PP10, di deskripsi Intan taruh ya, Intan pernah ngebahas tentang ini. Dan yang bikin keren nih ya, Pak Asmi yang mayoritas, dia itu berani tampil, berani stand up demi minoritas. Dia bisa senetral itu. Hati nuraninya itu tidak buta. Dari riset-risetnya diketahui ternyata ada loh etnis Tionghoa yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Stigma masyarakat selama ini itu salah. Ya memang ada yang membela Belanda, ada, tapi yang berjuang itu juga ada, bukan cuma ada, banyak. Sehingga Pak Asmi itu gaspol, dia mempopulerkan, dia mengedukasi masyarakat pribumi. Etnis Tionghoa itu ada loh yang berjuang demi Indonesia. Kalau teman-teman mau cek IG-nya Pak Asmi, isinya itu nggak pernah libur. Tiap hari itu ada aja postingan tentang pahlawan-pahlawan Tionghoa Indonesia dan kontribusinya untuk negara ini. Dia tuh pokoknya pengen ngebikin teman-teman pribumi ini terbuka pikirannya. Pas ngecek IG-nya Pak Asmi itu Intan sampai kaget. Dian banyak banget, dan dapat dari mana Pak Asmi pahlawan-pahlawan etnis Tionghoa kayak gitu. Yang mana Intan sendiri yang etnis Tionghoa malah kagak tahu. Intan aja nggak tahu, apalagi teman-teman sesama pribumi. Tapi ya wajar ya, soalnya memang selama puluhan tahun sejarah mereka itu kayak dipeti eskan, dikubur, disembunyikan selama Orde Baru. Untung ya sekarang itu ada orang kayak Pak Asmi yang rela turun tangan untuk ngebongkar sejarah. Para pejuang etnis Tionghoa, sejarah mereka itu bagaikan hilang ditelan Orde Baru. Makanya di situ butuh banget peran penting orang seperti Pak Asmi yang bisa membalikan literasi yang disabotase dan membuktikan kalau sejarah Indonesia itu lebih jauh, lebih beragam daripada yang diajarkan di sekolah. Teman-teman Gen X, teman-teman Gen Y, waktu dulu sekolah nggak pernah kan dengar geger pecinan, nggak pernah kan dengar PP10, nggak pernah kan dengar Sohogi, nggak pernah kan dengar pejuang-pejuang etnis Tionghoa yang turut membela kemerdekaan Indonesia. Padahal itu sejarah Indonesia loh itu. Balik lagi ke Pak Asmi, pada tahun 2004 terjadi tsunami Aceh. Itu bencana besar yang ngebikin Aceh itu lumpuh, sehingga banyak negara-negara itu turun tangan membantu Aceh. Termasuk salah satunya itu China. Yang kelihatan guys, yang heboh nih ya, cuman 4 orang, even cuman 4 orang, Andy Lau, Jackie Chan, Chow Yun Fat, Jet Li. 4 orang ini nyumbangnya gede-gedean. Itu baru 4 orang dari China, tapi ada lagi yang dari China asli ya, yang ngasih ke sumbangan ke Aceh itu ada lagi. Pak Asmi sendiri ngelihat 9 naga itu juga turun membantu banyak demi Aceh. Pak Asmi yang memang orang tahu balas budi nih ya, dia merasa loh pada waktu aku kesusahan, aku dibantu. Sekarang etnis Tionghoa ini kesusahan, ini saatku untuk membantu.
Lagi pula, Pak Asmi itu berpikir, etnis Tionghoa itu saudara kita loh, sesama Indonesia. Ya harusnya itu diajak bareng-bareng ngebangun negara, bukan dijadikan kambing hitam pas negara lagi masuk angin. Niat Pak Asmi ini nggak setengah-setengah ya, dia sampai bikin Museum Pustaka Peranakan Tionghoa di Tangerang Selatan. Modal sendiri loh, bukan dari APBN, kagak ada kucuran dari komunitas, apalagi pemerintah. Koleksinya luar biasa banyak. Lebih dari 30.000 hingga 40.000 literatur, foto, majalah, komik, dan dokumen terkait etnis Tionghoa di Indonesia. Nggak tahu ya gimana caranya Pak Asmi yang nggak bisa bahasa Mandarin mendapatkan berbagai buku bahasa Mandarin. Tapi ada juga yang bahasa Indonesia, ada juga. Museum ini bukan cuman tempat pamer pajangan gitu, bukan ya. Ini juga bukti etnis Tionghoa itu punya kontribusi nyata buat Indonesia. Pak Asmi bahkan bisa loh ikut merasakan bagaimana nggak enaknya jadi etnis Tionghoa pada saat Orde Baru. Nggak boleh ngerayain Imlek, harus ganti nama. Nggak boleh pakai bahasanya sendiri. Sekolah-sekolah Mandarin ditutup. Nggak boleh ada kegiatan-kegiatan yang berbau Mandarin. Kayak misalkan kalau memang orang suka main musik kayak kuceng. Kuceng kan tradisional banget ya, tradisional China banget. Itu nggak boleh. Kaligrafi nggak boleh. Pokoknya yang bau-bau Tionghoa itu nggak boleh semua. Sedangkan Pak Asmi yang bukan Tionghoa, dia bisa merasakan nggak enaknya jadi etnis Tionghoa pada saat Orde Baru. Kok bisa ya? Ya karena Pak Asmi punya hati nurani. Hati nurani itu nggak perlu pakai silsilah. Saking sebegitu dedikasinya nih ya Pak Asmi terhadap etnis Tionghoa, sampai Pak Asmi ini dianugerahi marga Lin Shi Ming dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Shi itu artinya bumi, Ming itu artinya cahaya. Kayak Pak Asmi ini bagaikan cahaya dunia. Dia menerangi sejarah Indonesia yang gelap. Bagus sih namanya, cocok banget untuk menggambarkan Pak Asmi. Nah, ini yang seru, yang ditunggu-tunggu. Menurut Pak Asmi, kejadian Mei 98 itu bukan kejadian yang ujuk-ujuk terjadi. Ini adalah suatu peristiwa yang sudah direncanakan dengan sangat matang. Dan Fadlizon termasuk di dalam perencanaan itu. Ini Intan tak kasih videonya ya, sebagai bukti. Yang ngomong bukan Intan guys, yang ngomong bukan Intan. Kebetulan saya juga aktivis 98. Itu tidak ujuk-ujuk terjadi. Ada satu perencanaan yang matang. Dan Fadlizon adalah bagian dari perencanaan itu. Sejarah yang dihilangkan ini, Pak Asmi itu cari satu persatu loh. Dan ini nggak gampang. Di saat yang lain cari diskon 77, dia itu malah cari sejarah yang dikubur puluhan tahun. Jadi gimana guys, kita mending ngapalin menteri-menteri kabinet sekarang atau mengenal pejuang Tionghoa yang beneran ada dan berjuang buat Indonesia? Soalnya nih ya, Intan ini ada feeling gak enak sama buku sejarah yang baru, yang mau dikeluarkan ini maksudnya. Yang mana itu buku sejarah kan kontroversi banget itu ya, lawong yang nulis Fadlizon, terus para ahli sejarah itu pada resign semua, itu kan tulisannya apa aja itu buku sejarah berikutnya. Jangan-jangan Fadlizon itu tercatat sebagai pahlawan pembela kemerdekaan Indonesia. Ya gini loh, kalau memang Fadlizon ngerasa kayak gitu, nggak apa-apa, persepsi pribadi, ya kan. Intan merasa cantik juga nggak apa-apa dong, persepsi pribadi. Tapi kalau sampai ini dicatat di buku sejarah, anak cucu kita ngapalin kayak gitu, Fadlizon pembela, pahlawan pembela kebenaran, ya kan mutah berjamaah jadinya. Gini loh ya, Bapak Menteri Sejarah yang terhormat, yang Intan cintai. Kalau misalkan Intan jadi Menteri Sejarah, misalkan itu kasus 98 itu tak ungkit lagi, tak buka, tak bongkar, tak cari dalangnya. Bukan malah tak kubur kalau itu Intan. Udah, Intan nggak peduli kok sama nyawa. Makanya ini kita benar-benar mengapresiasi Pak Asmi. Terima kasih banyak Pak Asmi yang mana nggak mudah untuk membela etnis Tionghoa sampai sebegitunya. Terima kasih sudah stand up, sudah speak up buat etnis Tionghoa di saat yang lain memilih diam. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Kuan Kan, Cai Jian.
Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Saat Fadlizon bilang tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi pada bulan Mei 98. Ini karena Fadlizon itu meneruskan apa yang dia lakukan di tahun 98 itu. Yang bilang ini aktivis 98 tulen loh guys. Yang mana yang Ono bilang ngakunya dia aktivis 98 juga kan.